Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiki Trifonda, NIM 1930203072 dari jurusan Hukum Tata Negara 3C. Perkenalkan, nama saya Resti Khairunisa Fitri, NIM 1930203061 dari Hukum Tata Negara 3C. Baiklah, kami akan membahas tentang pemerintahan daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi ini dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu meliputi yang pertama politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonom seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Pemerintahan daerah bersama DPRD mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintahan daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam berita daerah. Pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintahan daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, lembaga pemerintahan daerah. Lembaga pemerintahan daerah adalah proses yang terstruktur yang digunakan orang untuk menyelenggarakan kegiatannya. Jadi, lembaga pemerintahan daerah adalah setiap aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang pertama yaitu kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 2004 Pasal 25-26, tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan perda. Yang ketiga, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kelima, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wakil kepala daerah memiliki tugas yang pertama membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Yang kedua, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 29 yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri, yang ketiga diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru. Kepala daerah dibagi menjadi kepala daerah pemerintah provinsi dan kepala daerah pemerintah kabupaten serta kepala daerah pemerintah kota. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang ketiga, Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, Sekretaris DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Tugas Sekretariat DPRD antara lain menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang kelima, Dinas Daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonom daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contohnya, dinas daerah antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, dan seterusnya. Yang keenam, Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berfungsi secara khusus. Yang ketujuh, Kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintahan. Yang kedelapan, Kelurahan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten atau kota yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Yang kesembilan yaitu Desa. Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencangkup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan peraturannya kepada desa. Yang ke-10 yaitu instansi vertikal. Instansi vertikal adalah lembaga milik pusat yang ditempatkan di luar, di bawah, dan bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Instansi vertikal pada wilayah kabupaten atau kota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan departemen yang bersangkutan dan penilaian pemerintah mengenai perlu adanya tiada suatu wilayah dibentuk instansi vertikal tertentu. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Resti Karenisa Fitri. Dan saya Tiki Trifunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.